Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 9 akan memaparkan dokumentasi hasil observasi kami di Museum Nasional mengenai sejarah masuknya Islam di Indonesia dan siapa saja tokoh yang berperan penting dalam penyebaran Islam di Indonesia. Saya Raisa Zuhrianda Foko. Saya Sarli Novianti Ramadeni. Saya Rausan Faira Kalista. Disimak ya videonya. Pantai Nusantara, titik di mana perdagangan internasional berlangsung. Kapal-kapal saudagar dari tanah Barata datang membawa barang dagangannya. Juga pesan tentang dewa-dewi dan dharma yang terukir dalam cerita. Maka masuklah Hindu dan Buddha dengan tatapan cahayanya, mengajarkan tentang harmoni semesta, kasta, dan karma. Ia mengakar dalam prasasti, candi, dan istana kerajaan. Sultan Malik Al-Saleh, pendiri kerajaan Islam pertama di Nusantara yang bernamakan Samudra Pasai pada abad ke-12. Terletak di ujung pulau Sumatera, yaitu Banda Aceh. Dengan menyatukan daerah-daerah kecil, ia akhirnya mampu membentuk kerajaan Islam pertama di Nusantara dan menjadikannya pusat dakwah Islam. Berdirinya kerajaan Samudra Pasai memicu pergerakan Islam semakin meluas di Nusantara. Bergeser pada tanah di Pulau Jawa, Wali Songo, 9 ulama tersebutlah yang menyebarkan ajaran Islam dengan berbagai pendekatan agar Islam dapat diterima dan dianut banyak orang. Dari generasi ke generasi, ke-9 wali tersebut memperjuangkan dakwah mereka. Berbagai cara seperti akulturasi budaya, pernikahan, hingga pembangunan pusat belajar atau pondok pesantren dilakukan secara perlahan. Perlahan hati penduduk setempat mulai terketuk dan tertarik untuk memeluk ajaran Islam. Masuknya Islam di Kalimantan berasal dari dua sumber, yaitu dari Malaka dan dari Jawa. Orang yang membawa ajaran Islam merupakan dari kalangan pedagang dan mubalik. Tokoh tersebut dikenal sebagai Datuk Ribandang dan Tuan Tanggang. Berkat mereka, kerajaan Kutai berhasil diislamisasi. Di Sulawesi, proses islamisasi berlangsung secara damai dan bertahap, melibatkan akulturasi dan kepercayaan lokal. Para ulama seperti Datuk Ribandang dan Syekh Abdul Wahid berperan penting dalam menyebarkan Islam. Kerajaan-kerajaan di Sulawesi, terutama Goa dan Talo, mendukung penyebaran agama ini. Dapat disimpulkan bahwa tokoh yang memiliki peranan penting dalam penyebaran Islam di Indonesia adalah mereka yang datang dari negeri lain. Ajaran tersebut disebarkan secara perlahan dan tidak memaksa. Proses dakwah tersebut diteruskan dari generasi ke generasi hingga pada hari ini. Islam merupakan agama dengan pemeluk terbanyak di Indonesia.